bangsa itu artinya kelompok daripada manusia dihubungkan dengan tanah atau lahan atau papannya beserta siapa yang ada di situ yang berdomisili atau yang mendiami. Kebangsaan merupakan dari kata-kata bangsa. Bangsa terlebih dahulu kita harus tahu sebelum membicarakan manusianya, membicarakan daripada tanah airnya. Oleh karena itu banyak dalam nyanyian kita sendiri, bukan Indonesia bangsaku, tapi Indonesia tanah air. Itu namanya watan. Dalam bahasa Arabnya, pelajaran Islam watan. Mengenai daripada watan, ini harus tidak bisa siapa yang kita dahulukan. Harus ada kebersamaan. Apakah itu suku Jawa, apakah itu suku Batak, apakah itu suku Riau, kesemuanya kita anggap sama. Jadi itu kembali nanti tidak bisa dipisahkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu di sini manusia tahu akan persatuan, tahu akan tidak kebersamaan. Jadi oleh karena itu kadang dikatakan satu tapi berbeda, beda tapi satu. Jadi inilah Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak bisa kita pisahkan. Bahwa watonan itu sampai orang Jawa mengatakan apa kembali kepada persatuan adalah merupakan waton. Waton itu tempat untuk berpijak dan untuk mensatukan. Ini watonan. Oleh karena watonan itu kadang-kadang kembali kepada perundang-undangan. Watone itu waton bahasa Arab. Tidak bisa kita pisahkan. Oleh karena itu di sini kalau waton bahasa Jawa itu merupakan suatu hal pijakan tempat tinggal, sedang waton itu adalah bahasa Arab, bahwa manusia itu hakikatnya satu, ialah daripada Nabi Adam dan Hawa. Tetapi dibuat oleh Allah bahwa manusia itu jangan sampai satu, sebab manusia itu berbeda. Harus tahu apa yang dalam bahasa Arab zorof. Zorof itu situasi, kondisi. Situasi berganti, kondisi berganti, walau watonnya tidak berganti. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala membuat waton, tanah air di seluruh dunia ini yang 360 derajat itu satu sama lain berbeda. Keperbedaan itu ditunjukkan oleh Allah. Harus tahu akan selatan dan tahu akan utara. Bagaimana Tuhan menciptakan alam ini? Harus disinari matahari. Dan kapan dunia ini habis? Kalau matahari habis. Kapan dunia masih? Kalau matahari masih. Sedang matahari itu ada di selatan 6 bulan, ada di utara 6 bulan. Tapi mengapa ada perbedaan antara selatan dan antara utara? Kalau selatan tidak ada esnya, tapi barat ada esnya, ada salju. Di sini manusia harus mengetahui lebih dahulu, selain mengetahui diri sendiri, di mana ia berada. Islam mengajarkan bahwasanya berbangsa harus tahu
Jangan memandang ini yang asli dan ini yang enggak asli. Kalau bisa kita satukan. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan bangsa Arab. Beliau ada Babylon dari Brahma. Dari Brahma, Abraham, Ibrahim. Tapi putranya berdomisili di negeri Arab. Tapi kata Nabi, ana Arabiyun, saya adalah bangsa Arab. Jadi kalau sudah ini perlu, bangsa yang ada di Indonesia menjadi negara Indonesia mengetahui saya ini Indonesia. Apa itu dari orang Arab, apa itu dari Cina, apa dari India dan lain-lain. Harus kita satukan, satu nusa, satu bangsa. Oleh karena itu daripada ini kembali mulai daripada nasional. Kita harus tahu. Nasional itu sesuatu hal pengetahuan yang maha penting. Oleh karena itu saya orang Nahdlatul Ulama. Saya ini dilahirkan sejak kecil diperintah oleh ayah harus NU. Tapi jangan sampai tidak menghargai kelompok-kelompok yang lain. NU sendiri ada kata-kata waton itu didahului oleh anak-anak kecil dari Muhammadiyah, yaitu Pandu Hizbul Waton. Pandu Hizbul Waton lahir lebih dahulu daripada Nahdlatul Waton. Jadi kalau ada Nahdlatul Waton dari NU, tapi ada dulu Hizbul Waton dari Muhammadiyah. Di sini kita harus tahu kebangsaan, satu nusa, satu bangsa itu lebih didahulukan. Belum ada kata-kata satu negara dalam Sumpah Pemuda. Hanya satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Tetapi akhirnya Allah menambah bukan hanya 3 tapi 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Nah, ini adalah tambahan Allah. Setiap ada perbuatan kebaikan, di situ Allah akan menambah yang lebih utama daripada itu. Jadi kebangsaan perlu. Tetapi segala sesuatunya harus kembali. Tahu kebangsaan, harus tahu sejarah kebangsaan itu sendiri. Tahu sejarah kebangsaan harus memintarkan atau meningkatkan pengetahuan bangsa itu sendiri. Kita tahu bahwa bangsa kita itu bergerak. Kita tahu bahwa bangsa kita itu insaf. Tahu bangsa kita itu mulai muqaddimah atau pertama kali tahu akan kebangsaan sedikit setelah bangsa kita ini dididik, ada pengetahuan. Di sini pengetahuan itu oleh pelajaran lebih dahulu dari segala. Jadi sebaik-baik orang beramal bodoh, lebih baik orang yang berpengetahuan. Pengetahuan adalah utama. Dan Quran diturunkan sebagai pengetahuan. Apa sebab terjadi bangsa di dunia belahan ini banyak perang antara orang Islam dengan orang sendiri. Sampai teroris itu banyaknya orang-orang yang dari orang Islam. Begitupun apa yang dikatakan yang keras itu apa namanya, radikalisme. Itu sebab tidak kembali kepada Al-Quran di sini. Jadi perlu kebangsaan. Tapi lebih daripada itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini harus ada kebersamaan. Dari mana pengetahuan itu? Kita mengetahui bahwa bangsa ini bisa bergerak, bisa tahu akan permulaan yang pertama adalah tidak bisa dilepaskan daripada bangsa kita sebagian ada yang mempunyai titel doktor, mempunyai titel insinyur, dan itu katakan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi merupakan sesuatu muqaddimah dan sesuatu yang bisa menggeret segala apa yang ada pada bangsa masing-masing. Sejarah kita itu tidak bisa kita lepaskan dengan bangsa Arab.
Apa itu bangsa buta huruf? Jadi kalau Arab itu dulu buta huruf, sampai kalau kita melihat Quran itu tulisannya kadang sing ditulis sod, banyak itu. Kadang-kadang ada yaknya, tidak ada yaknya, li'ila fi Quraisy. Jadi buta huruf itu suatu tanda kebodohan. Kebodohan tanda kemiskinan. Sebab Allah, setiap orang yang berpengetahuan akan dijunjung oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Allah mengangkat orang yang beriman. Di situ orang beriman diangkat. Kalau ini walladzina utul ilma, mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan ini harus kita tahu. Dalam pelajaran Islam, siapa bibit, siapa memunculkan pengetahuan itu? Kita tahu bahwa bangsa kita itu bergerak pertama kali belum ada partai, apalagi anak muda lebih bodoh-bodoh. Jadi kalau ada anak muda itu lebih bodoh daripada orang tua, itu merupakan suatu hal yang tidak akan ada revolusi. Bab syababun al-yaum rijalun Allah. Anak-anak muda sekarang itu yang akan membawa nanti orang-orang bangsa kita mempunyai harapan yang baik. Oleh karena itu kita harus juga dalam wawasan nasional mengetahui apa sebab bangsa ini sampai dibawa oleh Allah sebagai bangsa yang menjadi pelopor. Saya katakan pelopor. Dunia akhir itu setelah ada perang dunia ke-1, ada perang dunia kedua, itu tidak lama. Dan perang dunia ke-1, perang dunia kedua tidak bisa kita lepas daripada hubungan kita atau pengetahuan kita. Kita harus bisa sedikit menengok di mana bangsa Eropa itu. Pokok bangsa Eropa adalah Jerman. Jadi Jerman ini mengambil sesuatu hal. Sekarang saja mengenai ekonomi, itu tidak bisa lepas daripada Jerman. Segala apa yang ke-1, yang kedua, itu tidak bisa lepas daripada Jerman. Oleh karena itu revolusi Hitler Nazi, yang Nazi itu dari kata-kata nasional, ini menurut saya adalah suatu hal yang harus kita tanamkan kepada dada kita masing-masing. Apa sebab bangsa kita tidak bisa disatukan? Karena kurang nasional. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ahibbul Arab li'anni Arabi. Kau cinta Arab buat pandangan, buat suatu contoh. Sebab saya adalah orang Arab. Sedang Nabi sendiri bukan orang Arab. Arab itu ada 3. Ada Arab yang dikatakan Aribah, itu Arab yang asli, turunan dari negara Sabah. Sabah itu pertama kali Allah membuat negara di dunia ini makmur adalah negeri Sabah di Quran. Tapi punah dalam sejarah dan lalai manusia yang ada di dunia ini. Sabah menurunkan daripada orang-orang yang disebut Qahtan. Itu namanya Arab yang Aribah. Aribah artinya Arab yang asli. Mengapa bangsa Arab tidak sulit untuk dibahasakan? Tapi tidak tahu akan aslinya Aribah ini dari Qahtan. Oleh karena itu Nabi hijrah ke Madinah karena Bani Qahtan. Bukan kecil kedudukan nasional. Kemudian setelah Aribah musta'aribah, yaitu kelompok bangsa Quraisy dan kelompok Nabi. Artinya bukan bangsa Arab, tapi berdomisili di Arab, membela bangsa Arab. Kalau umpama siapa saja menjadi warga negara Indonesia, walau bukan asli Indonesia, mengaku saya adalah Indonesia, dan tidak terjadi
sesuatu hal yang mengatakan saya bangsa Indonesia, tapi yang terpilih karena saya Cina kaya-kaya, atau saya Arab itu pusat, saya India tuan-tuan. Nah ini insya Allah nanti itu terjadi apa yang sebagai dicita-citakan oleh Nabi, membangun bangsa Arab. Nabi sendiri di dalam satu hadis kearapannya ditunjukkan. Nusirtu birru'bi masirata syahrain. Aku tertolong oleh Allah perjalanan 2 bulan. Artinya perjalanan unta 2 bulan sama dengan 1 bulan. 1 bulan sama dengan antara lebih sedikit 1000 kilometer. Ini adalah negara Arab. Jadi negara Arab, negara yang dikelilingi oleh lautan. Barat dikelilingi oleh Lautan Merah, selatan Teluk Persia, dan yang selatan adalah dikelilingi oleh Laut India, yang bagian timur adalah Teluk Persia. Teluk Persia dikatakan Al-Bahrain, Lautan 2. Sebab di situ Teluk Persia bersambung dengan Dajjal Furat. Dajjal Furat merupakan lautan yang tidak asin. Kemudian air Dajjal Furat mengalir kepada Teluk Persia menjadi lautan yang asin. Nah ini Bahraini Hajila wa ja'ala bainal Bahraini Hajila. Ingat ini. Oleh karena itu kebangsaan ini perlu. Dan bangsa ini dimulai, kita harus tahu bangsa kita ini tahu akan kebangsaan sesudah tahun 1098. 198 itu berdirilah organisasi Budi Utomo 108. Dan sekarang sudah 108. Budi Utomo kita mengetahui bagaimana orang baik di dunia ini. Siapa Budi Utomo? Adalah kelompok cendekiawan. Tapi tidak bisa dipisahkan dengan Belanda. Saya terus terang saja. Siapa itu? Dusdiker atau siapa? Budi Utomo. Tanpa ada Budi Utomo mungkin tidak ada siapa Dusdiker, tidak ada Setiabudi, mungkin tidak terjadi. Nah, di sini menghargai kepada kelompok, menghargai pada kawan itu adalah syarat mutlak dari orang menuntut ilmu agama. Jadi siapa orang menuntut ilmu agama tidak mempunyai kawan, sama dengan orang yang lahir tanpa bersaudara. Jadi kita mengetahui di sini harus kita ketahui. Sudah diperingatkan lama bangsa kita ini. Sebab bangsa kita adalah bangsa yang gebiahiyah. Artinya memukul satu. Anti Belanda, semua Belanda dianggap tidak baik. Anti siapa saja. Karena itu di sini perlu bangsa kita itu harus insaf, sadar, adil, dan mengatakan apa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahwasanya Budi Utomo lahir itu tidak bisa dipisahkan dengan Setiabudi. Sampai gedung pertama saja namanya Budi Utomo, namanya saja masih Budi Utomo. Dokter-dokter yang menjadi pelopor Budi Utomo banyak keluar daripada university yang ada di negeri Belanda. Ini harus kita ketahui. Oleh karena itu gebiahiyah ini bisa mana yang hak itu hak, bisa mana yang batil itu batil, itu harus kita ketahui sedalam-dalamnya. Dalam Al-Quran pelajaran untuk mencontoh segala perputaran dunia ini perlu. Oleh karena surat pendek dikatakan amma yatasa'alun. Dari apa kau saling bertanya? Amma yatasa'alun anin naba'il alim.
Katakan akan kalla. Katakan kan ma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalif. Kalla sawfa ya'lam. Kau akan mengetahui. Bahwasanya bangsa kita diperingatkan merdeka berapa tahun? Menerima penjarahan kedaulatan berapa tahun? Tapi hukum yang dijalankan masih hukum KUHP. Siapa yang membuat KUHP itu? Ini banyak yang nggak tahu, apalagi santri yang nggak pernah sekolah itu tambah. KUHP itu kan tinggalan Belanda. Nah, ini harus kita ketahui. Oleh karena itu di sini Al-Quran kalla saya'lamun. Dunia ini aneh sekarang. Orang tanpa memikirkan suatu pelajaran yang indah ini. Dunia aneh yang sekarang. Mengapa Belanda itu minum, masak, mandi, menanam, dan mencuci pakai air laut dengan sumur apa? Apa yang dikatakan sumur Kinci. Mengapa Belanda itu dulu Holland? Hol itu maknanya cekong atau land itu tanah. Akhirnya jadi Nederland. Ini. Jadi keadilan itu merupakan sesuatu hal yang utama. Oleh karena itu di dalam nanti ada hubungan dengan Pancasila, kemakmuran itu adil dalam kemakmuran, makmur dan keadilan. Akhir Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengenai daripada kebangsaan. Jadi bangsa bukan artinya melihat kulit, melihat wajah. Oh, wajah itu bisa disulap. Sekarang Allah menjawab, wajah itu bisa sulap. Sekarang ada operasi plastik. Orang yang nggak seperti saya bisa dibentuk seperti saya karena operasi plastik. Jadi perbedaan wajah itu tidak menjadi persoalan, tetapi kesamaan kemanusiaan ini yang penting. Jadi manusia sama manusia. Ini yang diamati oleh Allah. Oleh karena itu manusia ini amanat Allah, diserahkan kepada manusia. Baik jeleknya adalah manusia. Dan manusia harus ingat nanti ada tambahan firman Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Anak Adam aku muliakan dan aku buat kendaraan di lautan dan daratan. Belum tambahannya. Sekarang ada tambahan, bukan lautan, bukan daratan, tetapi di apa, awang-awang atau di mana, di udara. Nah, ini kata Allah, firman Allah, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu bis-sur fatatuna afwaja. Firman Allah, hari pemisah, hari tradisional menjadi hari teknologi. Ini fase. Jadi manusia sekarang tidak bisa hanya menurut tradisional saja. Harus ada pemisah pengetahuan teknologi modern. Itu sementara dan berat itu. Kalau teknologi itu sudah diserahkan oleh Allah kepada manusia, itu waktu harus dihitung. Harus tahu waktu, menjaga waktu. Harus benar-benar waktu terisi untuk kemanfaatan manusia. Inna yaumal fasli kana miqata. Dan kalau tidak ini diperhatikan, yauma yunfakh. Itu kalau menurut kiai yang paling tahu. Tapi yunfakhu fil mudhari'. Jadi belum. Jadi sekarang apa sudah ada tiupan malaikat yang meniup trompet dulu. Tapi kalau lengah manusia akan di trompet itu akan dimainkan oleh malaikat siapa? Isra. Yauma yunfakhu fatatuna afwaja. Tapi ingat,
Alamat daripada itu wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Udara dibuka. Pintu-pintu negara dari udara, bukan dari darat, bukan dari laut. Wa futihatis sama' fakanat abwaba. Akan ke New York, akan ke Rusia, akan Uzbek, akan kemana-mana melalui udara. Wong Surabaya, Jakarta saja kalau naik kereta api karena nggak punya uang. Ini harus pakai kapal terbang. Jadi ada orang kok belum pernah naik kapal terbang. Inilah suatu kelemahan bangsa kita. Mengapa santri banyak sini tidak pernah naik kapal terbang? Paling naik sepur. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian gunung-gunung sekarang dirompak menjadi gunung yang bisa ditaburkan semen, pupuk dan lain-lainnya. Dan semuanya dinaikkan truk. Nah, ini peringatan daripada Allah. Oleh karena itu perlu sangat bangsa Indonesia ini kembali kepada yang awal, yaitu kebangsaan. Kebangsaan harus tahu pengetahuan. Pengetahuan menghargai. Siapa kau tahu itu? Bab orang yang tidak menghargai pada gurunya, ini adalah menjadi umpan untuk diuji oleh Allah sesuatu kesengsaraan. Sampai kelihatan kita merdeka sudah 70 tahun. Mengapa masih ada orang yang tidak pernah naik kapal terbang? Nah, ini harus kita perhatikan. Indah mengenai suatu kebangsaan, dan bangsa itu adalah ajaran pada Nabi. Sebab Nabi menjunjung bangsa Arab, dan bangsa Arab itu bangsa yang ummi dulu, yang buta huruf, menjadi bangsa yang pinter agama, pinter menulis, sampai ada khat, ada kaligrafi. Dan kaligrafi itu tidak didapatkan di tulisan-tulisan yang selain Arab. Ini kesemuanya adalah tugas Nabi. Nabi sebagai orang yang tahu akan bangsa. Jadi kalau kita tidak tahu akan bangsa, selamanya inilah siksaan Allah. Mengapa Islam datang di Indonesia? Datang penjajahan. Ini mengenai daripada kebangsaan. Jadi satu bangsa. Jadi ini yang penting, satu nusa, satu bangsa. Nusa didahulukan. Nusa ini adalah watro. Bangsa itu mencakup semua yang ada di negeri itu menjadi warga negaranya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasanya harus satu, menghubungkan seluruh Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa apa? Indonesia. Dan ditambah oleh Allah satu negara, karena tahun 30 ada partai yang benar-benar mempunyai cita-cita daripada kemerdekaan. Itu saja karena didahului Sumpah Pemuda. Jadi kalau tahu kata kitab-kitab, kalau ingin tahu bagaimana nasib bangsa kita akan datang, lihat saja Pemudanya. Pemuda tahun 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Akhirnya baru 2 tahun ada cita-cita apa? Kemerdekaan. Jadi dari Budi Utomo yang tidak bisa kita pisahkan dengan Twistiger atau siapa? Setiabudi, kita tahu tumbuh partai-partai. Tapi tumbuh partai-partai itu memang ada sesuatu dilema yang harus kita ketahui. Budi Utomo lahir itu setelah lahirnya SD Serikat Dagang yang ada di yang ada di Pasar Klewer itu. Pasar Klewer ada suatu organisasi yang organisasi itu menamakan Serikat Dagang. Akhirnya menjadi Serikat Dagang Islam. Wah, pelajaran yang ini sampai di Nahdlatul Ulama itu terdiri daripada 2 organisasi, Nahdlatul Watan dan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar artinya pergerakan pedagang yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari,
Nahdlatul Wathon, pergerakan nasional yang dipimpin oleh Kiai Wahab. Saya sendiri NU ini NU-nya bawah. Karena ayah saya harus nasional, kita ketahui, jangan sampai lepas daripada jiwa nasional.